Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasaddiq lisan mahfudun bi hadhihi ka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mari kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Di pertemuan terakhir kita masuk ke babul ghusl, bab mandi. Sebelumnya sudah kita jelaskan definisinya dan hukumnya mandi. Kalau yang dianjurkan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sekarang masuk mujibatul ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemarin juga sebagian dari kita jelaskan. Yang pertama adalah menenggelamkan ke seluruh kepala zakar di dalam farji. Berhubungan badan itu terlalu umum. Ukurannya yang mewajibkan mandi itu apabila lelakinya memasukkan kemaluannya keseluruhan, bukan baru sebagian terus dia cabut lagi, itu belum junub. Man kalau sudah masuk walaupun sebentar dia cabut lagi udah junub. Tapi penyebab yang kedua keluar mandi. Jadi berhubungan badan walaupun tanpa keluar mandi itu udah junub, udah wajib mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau lebih spesifik lagi disebutkan oleh ulama, yang dimaksud dengan farji itu baik vagina, yaitu kubur ataupun dubur. Cuman bagian dubur diharamkan. Mau halal, mau haram, mau zina, mau nikah, semua junub. Secara hukum diwajibkan. Bahkan baik manusia atau jin ataupun binatang dia berzina. Jika masuk farjinya, maka dikategorikan junub dan wajib mandi. Hadisnya juga tanpa khitana faqad wajib ghusl. Apabila dua khitan telah bertemu maka telah diwajibkan mandi. Dua khitan itu laki-laki dan perempuan, itu secara umum. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya mani. Kita sudah jelaskan kemarin antara mani, madi, dan wadi. Dan cairan ini keluar baik dari kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Madi itu cairan yang keluar ketika syahwat, permulaan syahwat itu naik dan bangkit, itu namanya madi. Karena kita sering menyebutnya pelumas, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika syahwat naik, ada cairan yang keluar pertama kali, agak licin cairannya, itu namanya madi. Madi itu najis, cuma tidak mewajibkan mandi. Ada orang sampai keluar mandi, nggak sampai keluar mandi. Kalau cuma mandi yang keluar, maka nggak wajib mandi, belum junub belum. Yang junub itu kalau keluarnya mandi. Ada yang namanya wadi. Wadi ini cairan yang keluar biasanya setelah kencing. Kalau habis kencing, ada cairan lain warnanya agak keruh, itu namanya wadi. Atau ketika mengangkat beban yang berat, tahu-tahu di sana dalamnya ada keluar cairan, apa itu namanya wadi. Wadi, mandi, air kencing semuanya sama, hukumnya najis, tidak mewajibkan mandi. Beda mandi. Mandi ini suci, mewajibkan mandi. Ya perbedaannya mandi. Secara mutlak mandinya laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama. Dari segi teksturnya sama. Cuman sebagian ulama menilai maninya perempuan itu warnanya lebih ke kuning, nggak putih. Beda maninya laki-laki putih. Dan
yang mempunyai ciri khas mani, keluarnya itu tidak seperti air kencing, sekali keluar tanpa putus. Kalau mani enggak, dia memanjang, muncrat beberapa kali, nggak bisa sekali langsung sekaligus. Kemudian teksturnya juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki atau perempuan keluar mani, maka diwajibkan mandi. Dan ini bakal dijelaskan Pak ya. Ketika setelah keluar mani, dianjurkan sebelum mandi itu kencing terlebih dahulu, karena ditakutkan menyisakan. Jadi tempat keluarnya mani laki-laki sama air kencing itu beda dari kemaluannya. Begitu juga perempuan. Tempat keluarnya air, tempat keluarnya mani, tempat keluarnya air kencing itu beda. Ada 3 peraturan. Walaupun tempat keluarnya beda dan saluran dari dalamnya juga berbeda, kan tetapi kalau mani itu keluar biasanya nggak tuntas, masih menyisakan di dalam itu sisanya. Nah, kalau dia kencing, diharapkan air kencing ini mendorong, walaupun dari jalur yang berbeda, mendorong sisanya untuk keluar. Karena ditakutkan kalau dia mandi wajib cuma nggak kencing terlebih dahulu, ketika dia selesai mandi dia baru kencing, keluar lagi mandi sisanya, ini mewajibkan mandi kembali karena keluar lagi mandi, wajib lagi mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Cuman perempuan dirinci aja, perempuan masalah perempuan juga tidak gampang keluar maninya. Kalau orgasme perempuan itu gak gampang. Nah, kalau ketika berhubungan badan dia keluar maninya, ya tahu kan, sama kayak kita kalau keluar mani itu kerasa, keluar sperma kita kerasa, dia juga kerasa. Nah, kalau dua si perempuan juga sama dia keluar mani, karena apalagi yang kalau berhubungan itu dikeluarkan di dalamnya perempuan, dalam kepala perempuan yang menyambung rahim. Perempuan itu nggak langsung keluar, nggak langsung ketika mandi karena langsung keluar mandinya. Makanya perempuan pun dianjurkan untuk kencing supaya tuntas yang tersisa dari. Kalau dia habis mandi, ketika ataupun habis sholat, perempuan itu memang lumrah dia selalu kemutian. Makanya perempuan itu gak gampang sholat. Kalau dia yang kemutian, dia mau sholat itu pasti kamar mandi dulu yang sering kemutian, karena harus bersihkan kemutiannya. Kalau dia pakai pembalut enaknya bisa tinggal buang. Kan kalau di tanah dalam harus ganti celana dalamnya, atau minimal buka celana dalamnya, bersihin kemutiannya itu, dicuci dengan ini, di peras celana dalamnya, dipakai lagi dalam keadaan basah. Cuma lembab bisa menyebabkan kemudian lebih parah. Cuman dia tahu teksturnya berbeda dengan mani. Habis sholat dia keluar lagi maninya. Kalau dia ketika berhubungan badan tidak keluar maninya, dia tidak orgasme perempuan, maka itu mani laki-lakinya, mani lakinya, dia nggak wajib mandi. Jadi jatuhnya seperti kencing. Batal wudhu, cuman tidak mewajibkan mandi. Akan tetapi kalau dia ketika berhubungan dia juga keluar maninya, maka yang keluar itu gabungan dari maninya dia dan mani suaminya, maka diwajibkan lagi mandi. Ini ya, perlu diperhatikan ya ketika mandi wajib yang disebabkan keluarnya mani. Jadi penting sebelum mandi itu kita kencing terlebih dahulu, tuntaskan. Ditakutkan. Nah, keluar mani ini nggak mesti harus berhubungan badan ya, nggak mesti harus berhubungan badan. Cuma harus keluar mani. Ada momen ketika mau keluar mani,
ditahan maninya supaya nggak keluar. Kerasa udah ditahan di batang kemaluannya laki-laki atau seandainya perempuan, ditahan nggak keluar, junub nggak ya? Jadi benar-benar harus keluar. Sama orang nanya, ada mimpi basah, cuman pas dia bangun nggak ada keluar mani, itu bukan mimpi basah. Namanya mimpi basah itu pas bangun memang benar-benar basah alias maninya keluar. Kalau dia mimpi berhubungan cuman nggak keluar maninya, ya enggak, itu yang disebut mimpi basah, memang benar-benar basah. Jadi mimpi berhubungan dalam tidurnya pas dia bangun memang benar-benar basah dan terlihat itu mani, wajib mandi. Dalam perbedaan juga udah dijelaskan sebenarnya. Mani itu warnanya putih untuk laki-laki, perempuan juga ada yang mengatakan begini, mungkin nggak selalu sama ya. Terkadang juga ulama mengatakan terkadang mani itu keluar dengan warnanya yang asli. Mani itu kan terbuat dari darah awalnya ya, melalui proses jadi mani. Ada berwarna merah keluar, sama asli itu kan diproses dari darah juga, kemudian jadi susu. Terkadang berwarna merah, ada warna seperti itu. Tapi cuma umumnya warna putih, lebih kental. Kemudian dia kalau masih dalam keadaan basah, baunya seperti bau pemutih, atau adonan tepung. Sama. Ketika dia udah kering, baunya seperti bau habisnya putih telur. Nah ini untuk yang bingung ketika bangun tidur celana dalamnya basah, apakah air kecil, apakah keringat, apakah mandi, apakah mani, maka carilah tanda-tanda mani tadi. Kalau tanda tidak ada, berarti pastikan itu bukan mani. Berarti nggak wajib. Kalau ragu, pilih yang mana aja. Mau pilih mandi berarti nggak wajib mandi. Mau pilih mandi berarti wajib mandi. Yang afdalnya jadikan itu mandi, tetap mandi. Kemudian selanjutnya adalah haid. Yang ketiga, yang keempat adalah nifas. Haid artinya suci dari haid. Perempuan ketika suci dari haid, maka hal yang kemarin diharamkan ketika haid sudah diwajibkan kembali, termasuk sholat, puasa, berhubungan sama suaminya boleh, cuma caranya mandi dulu. Perempuan dalam keadaan haid itu nggak boleh berhubungan, yang suci dari haidnya mau langsung berhubungan sama suaminya nggak boleh, harus mandi wajib dulu, baru boleh berhubungan. Nah, ketika dalam keadaan haid, malahan nggak boleh mandi dengan niat ibadah ya. Mandi ibadah sama nggak ibadah itu bedanya cuma niat. Ya nggak mungkin perempuan selama haid nggak boleh mandi, ya nggak mungkin. Keramas boleh nggak boleh? Yang nanya juga pakai sampo boleh nggak? Bebas. Nggak ada. Kecuali alasannya dari medis ya mungkin, ya nggak apa-apa alasan medis. Apa sampoan karena kulit besar apa semua nggak tahu lah itu istilahnya. Kalau dalam syari nggak apa-apa mau ada hal. Mau dia keramas ketika dalam keadaan haid boleh mandi. Cuma wudu nggak boleh. Mandi dengan niat mandi wajib dia dalam keadaan haid haram nggak boleh. Mandi wajib itu diwajibkan kepada perempuan setelah suci dari haid. Karena setelah suci dari haid otomatis bakal sholat. Ya, setelah suci dari haid, arti suci dari haid itu darahnya sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Kalau mau ngecek perempuan itu sudah suci atau tidak, kata ulama, kalau mau lebih teliti, masukkan kapas ke dalam vaginanya, agak ke dalam sedikit. Kalau masih ada percak merah, berarti masih ada darah. Kalau putih yang keluar, nggak ada percak darah lagi, berarti suci. Begitu juga perempuan. Perempuan itu beda-beda. Ada yang dari hari pertama terus
keluar lancar sedikit akhirnya. Ada yang awal keluar itu sedikit hari ketiga baru banyak. Ada yang hari satu keluar banyak, hari kedua keluar, hari ketiga keluar, hari keempat habis nggak ada sama sekali. Itu wajib mandi. Hari keempat, hari kelima, hari keenam dia sholat, hari ketujuh keluar lagi haidnya, berarti masih haid. Di 3 hari yang dia sholat itu masih dalam keadaan haid. Cuman kondisinya pada saat itu ketika berhenti dia langsung wajib sholat, wajib mandi. Ketika datang lagi caranya wajib dia stop. Nah, ini dibahas lebih spesifik. Cuma dijelaskan di sini, perempuan yang suci dari haid wajib mandi. Yang keempat, suci dari nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah keluarnya keseluruhan anak dari rahim perempuan. Jadi anaknya sudah keluar, baru keluar darah, itu namanya darah nifas. Kalau darah yang keluar berbarengan dengan anaknya keluar, itu bukan darah nifas. Itu bukan darah nifas. Nah, kalau seandainya perempuan lahir, darah nifasnya nggak langsung keluar, makanya wajib mandi ini perempuan. Wajib sholat. Karena penyebab yang kelima adalah melahirkan. Perempuan setelah melahirkan wajib mandi. Karena dilahirkan itu anak. Anak itu adalah hasil dari sperma sama sel telurnya perempuan. Perempuan sel telur itu kan maninya perempuan. Ketika mani keluar kan wajib mandi. Ini bukan mani, anak yang keluar. Mau jalurnya normal ataupun sesar, tetap diwajibkan mandi. Nah, kapan diwajibkan mandi perempuan? Ketika dia melahirkan dan nifasnya nggak langsung keluar. Kalau nggak langsung keluar, berarti dia dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan suci, maka diwajibkan sholat. Sebelum sholat wajib mandi. Oh, nggak bisa, badannya lemas, belum bisa ngapa-ngapain. Kata dokter ini masih bermasalah. Kan ada kita tata cara orang sholat dalam keadaan sakit. Terkategori sakit ini. Kalau nggak bisa wudhu, ya tayamum. Nggak bisa mandi, tayamum. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, ya tidur. Ini. Nah, kalau seandainya nifas itu paling sedikitnya 1 tetes keluar darah, selesai. Jadi itu ada kejadian. Paling seringnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Cuma bisa orang nifasnya cuma sehari, 2 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 30 hari. Man, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kalau seandainya perempuan dari lahir nggak keluar darah nifas, itu wajib mandi. Seandainya sampai 15 hari nggak keluar darah nifas, hari ke-16 atau selanjutnya baru keluar, maka perempuan ini terkategori tidak nifas sama sekali. Darah yang keluar di hari ke-16 atau hari ke-17 atau selanjutnya itu adalah darah haid. Jadi selama 15 hari ini perempuan ini wajib sholat. Kalau dia tinggalkan sholat, maka dia wajib mengkodok. Nah, kalau seandainya 10 hari nggak keluar, hari ke-11 keluar, berarti dari hari pertama dan hari ke-10 itu pun terkategori nifas. Akan tetapi tindakannya sama. Ketika nggak melihat darah, dia tetap langsung wajib mandi karena habis melahirkan dan langsung sholat. Cuma tindakan yang menjadi berbeda itu ketika darahnya itu berhenti setelah 15 atau sebelum 15. Kalau setelah 15 berarti semua sholat itu sah karena memang benar-benar dalam keadaan suci. Kalau sebelum 15 berarti baru diketahui semua sholat yang dilakukan itu dalam keadaan nifas. Cuma pada saat itu wajib karena secara zahir dia nggak keluar yang gambar dia benar-benar perempuan. Baik. Gambarannya banyak. Ada perempuan sudah 20 hari nifas, tahu-tahu stop darahnya. Wajib sholat nggak? Langsung mandi, langsung sholat. Nah, ini sama. Kalau berhentinya itu 15 hari minimal, apalagi lebih, maka nifasnya udah selesai. Jadi ukurannya 15 hari kalau untuk nifas.
berarti. Kalau 15 hari bedanya, maka udah selesai nifasnya. Nifasnya cuma 20 hari, jadi kan 20 hari. Kalau ada darah lagi keluar setelah itu, maka terkategori darah haid. Jadi enggak maksa yang harus 40 hari atau 60 hari, enggak. Jadi bukan nifas itu hanya 40-60 hari, salah itu dia. Seringnya 40 harinya. Perempuan ada yang sampai 50, ada yang sampai 45. Jadi yang bisa menentukan berapa harinya tergantung darah itu sampai berapa hari di stop dan keluar. Dan ini menjadi wajib dipahami terkait sholatnya sah atau tidak. Jadi wajib belajar, wajib paham. Ya. Cuman umumnya perempuan itu habis melahirkan langsung keluar darah nifasnya. Jadi mandi setelah melahirkan itu nggak wajib lagi. Ketika suci dari nifas tinggal mandi wajib. Niat itu sama, aku niat mandi wajib. Nggak perlu aku niat mandi wajib suci dari haid, boleh aja mandi dalam bagus. Cuman yang wajib cuma aku niat mandi wajib udah dalam hati. Baik, selanjutnya al-maut yang terakhir adalah meninggal. Meninggal ini diwajibkan mandi. Kalau yang meninggal itu muslim ya, muslim, orang kafir, nggak ada yang ngurusin jenazahnya, kita nggak wajib mandi. Kafanin wajib, nguburin wajib. Cuma kalau wakaf, ada tanah wakaf untuk kuburan kaum muslimin, nggak boleh kita wakafin di sini. Jadi perkuburan mereka. Mandi kalau. Yang kedua yang nggak boleh dimandikan itu adalah tentara kaum muslimin, para mujahidin yang meninggal berjihad di jalannya Allah. Bukan sipilnya ya, sipil yang jadi korban perang itu tetap wajib dimandi. Contohnya zaman penjajah, para pejuang kita berjuang melawan penjajah, meninggal dia, terus nggak boleh dimandiin haram, nggak boleh disolatin juga haram, langsung dikubur. Kemudian karena syahid artinya itu disaksikan, yang mengatakan Allah dan Rasulnya menyaksikan kematian ini. Ada rahmatnya Allah. Ada yang mengatakan dia sebelum meninggal sudah menyaksikan surga. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan. Tidak wajib, tidak boleh dimandikan. Selain ini wajib mandi, wajib dimandikan. Yang memandikan itu adalah orang yang hidup. Jadi ini fardhu kifayah kepada orang yang hidup, kepada orang yang telah meninggal. Nah, rinciannya di kitab Janaiz, pembahasan tentang ya. Baik. Ini ya, ada 6 penyebab mandi. Penyebab ini juga yang membatalkan mandi wajib. Kalau wudhu kan ada yang membatalkan, mandi wajib apa yang membatalkan? Ketika penyebabnya adalah berarti batal mandi yang sebelumnya, diwajibkan mandi lah. Baik. Nah, sekarang urut kewajiban di dalam mandi, rukunnya mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan semua bagian anggota tubuh yang zahir, baik kulit ataupun kuku ataupun rambut secara keseluruhan dengan air. Itu wajib. Dan kita mau tegasin, mandi wajib dan mandi sunnah atau mandi yang disyariatkan itu tidak ada kaitannya dengan sabun, sampo, sikat gigi, odol dan yang lain-lain.
mandi wajib itu cuma membutuhkan air. Jadi kalau dia nggak sikat gigi, nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, cuma badannya rata dengan air, maka hukumnya sah mandinya. Jadi ini agak berbeda. Yang kalau kita itu kalau nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, tidak dikatakan mandi kan? Cuma sekedar cepat tidur aja, disebut cuma basahin badan aja, bukan mandi. Okay. Nah, inilah istilah-istilah ini, definisinya harus jelas. Jadi kita supaya tahu istilah syar'i itu ini maksud itu apa dengan istilah tersebut. Jadi mandi di dalam Islam itu cuma membutuhkan air, tidak membutuhkan yang lain. Air. Cuman di pembahasan wudu kemarin ada namanya syarat sah wudu. Sebenarnya bukan syarat sah wudu secara khusus, umum juga untuk mandi. Syaratnya taharah. Di antaranya harus memakai air yang suci dan mensucikan. Di pembahasan awal pembukaan kita jelaskan tentang air kan. Ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci cuma tidak mensucikan. Yang tidak mensucikan itu yang sudah tercampur dengan zat suci yang lain. Suci cuma tidak mensucikan. Nah, di sini harus diperhatikan. Umumnya orang pertama kali mandi langsung niat, itu yang efektif. Kalau kelupaan niat, badannya udah penuh sabun, ketika dia mengguyur, mau bilas badannya, dia niat, sah nggak? Tidak sah. Karena air yang mengenai badan yang penuh sabun itu berubah dia, tidak suci mensucikan. Airnya menjadi suci, cuma tidak mensucikan pada saat itu dia nggak bisa. Kalau sebelumnya udah niat, aman-aman aja. Tidak masalah. Ini harus perhatikan. Selanjutnya juga tidak ditemukan di permukaan kulit atau rambut atau kuku sesuatu yang menutupi ini semua, baik kulit, kuku ataupun rambut, yang mencegah air mengenai permukaannya. Jadi nggak boleh ada bekas cat. Yang paling susah dihilangkan bekas lem yang rekat, terus benar-benar dihilangkan. Bekas kulit ikan padang bengket, bekas plester. Nah, yang hati-hati bekas koyo, yang sering pakai koyo, hati-hati pakai koyo di belakang badan. Itu pas dicabut masih ada sisanya nggak yang lengket. Itu mencegah air kena permukaan kulit, harus benar-benar dihilangkan. Yang sering pakai plester di kulit, yang kerjaannya packing ada bekas plesternya, isolatif, harus dihilangkan. Ini mencegah air kena kulit. Begitu juga cat. Kalau cat rambut tergantung, kalau catnya itu memiliki jirim artinya ada bendanya yang tertinggal. Beda kayak inai atau pacar ya, atau henna. Henna itu dia ketika dipakai kayak kalau zaman dulu masih pakai daunnya dibuang, yang tertinggal cuma warna, dan warna itu tidak ada zat kandungan lain di dalamnya. Artinya kalau kita kerik kukunya, nggak akan keluar warnanya, yang keluar cuma kukunya, berarti nggak ada zatnya. Itu nggak apa-apa. Cuman kalau cat yang ada di rambut ketika dikerik itu rambut ada yang keluar dari catnya, berarti ini menutupi rambut, nggak sah bisa menjadi. Dan hal itu juga nggak boleh dipakai. Sama juga minyak rambut yang buat rambutnya keras, rambutnya jadi keras, itu rambut benar-benar nggak bisa diapa-apain. Angin topan pun lewat di itu rambut nggak akan berubah posisinya rambut. Ini kalau mandi pun nggak masuk ke permukaan rambut, itu air terhalang dengan minyak tersebut.
maka haram untuk nggak boleh dipakai. Kecuali dia nggak pernah junub, nggak punya pasangan, nggak pernah nikah, dan nggak junub. Nah kalau setiap malam junub terus, gimana dia mencoba juga? Jadi hal-hal kayak ini nggak boleh dipakai, mencegah sahnya ibadah ini. Atau perempuan yang sering pakai kutek kuku, itu cat rasa wudunya, kecuali yang dipakai dari henna yang terbuat, atau yang bisa dicabut, atau dia pakai ketika rasa headnya aja lagi head, dia pakai kutek. Karena dia tahu kalau berapa hari itu hilang, itu nggak apa-apa, karena masa head dia nggak salah. Kalau nggak sahnya. Baik. Begitu juga bekas make up kita waktu memasang wudhu harus dihilangkan secara total. Nggak boleh ada yang. Nah syarat-syarat yang dijelaskan di bab wudhu itu semua juga diperhatikan ketika mandi. Baik. Yang pertama tadi rukunnya adalah niat. Niatnya di bab wudhu kemarin itu udah rincikan perkara niat, dan itu semua pembahasannya sama, baik di bab wudhu ataupun di bab yang lain yang membutuhkan niat, termasuk mandi. Jadi dijelaskan juga kemarin waktu niat itu kapan, di permulaan ibadah. Ibadatnya wudhu dan mandi itu disebut istimalul ma', menggunakan air. Nah, jadi ketika air mengenai tubuh, waktunya niat baru masuk. Yang sering salah kita diajarkan dulu itu, ketika wudhu sebelum basuh muka kita diajarkan niat terlebih dahulu. Jadi niat sebelum air kena muka, belum waktunya. Melafazkannya sunnah, benar, melafazkannya sebelum kena muka. Cuma niat yang wajib di dalam hati itu ketika air kena muka. Sama mandi. Cuman bedanya mandi dan wudhu, wudhu itu ada anggota-anggota khusus dan harus dilakukan secara berurutan. Beda mandi. Mandi mau mulai dari atas, mau mulai dari tengah, mau mulai dari samping kiri, samping kanan, dari belakang, dari bawah, bebas. Jadi bisa. Cuman harus airnya kena badan dulu. Kena badan dulu. Afdolnya sunnahnya ntar bakal datang dari atas. Ketika air kena muka langsung niat, aku niat mandi wajib. Mau dihadirkan itu selama mandi, niat di dalam hati, aku niat mandi wajib, aku niat mandi wajib, itu selesai, itu lebih bagus dan lebih afdal. Ya. Cuman kalau sebelum dia basuh badannya aku niat mandi wajib, nggak sah. Awaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Cuman ketika dia airnya kena badan, hatinya nggak ada niat sama sekali, nggak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Akhirnya semua sholat yang dilakukan tidak sah. Waktuha awal musli ya, al badan bil musli kau bil wahid. Waktu niat adalah pertama kali air kena badan. Jadi bukan sebelum air kena badan, berarti belum mandi. Niatnya nawaitu raf'al janabah, niat mengangkat janabah. Au nawaitu raf'al hadasin akbar, aku niat mengangkat hadas besar. Atau nawaitu fardhu ghusli, aku niat mandi wajib, atau nawaitu fardhu ghusli. Awalnya itu taharah sholat. Ini kalau mau dilapaskan pakai bahasa Arab. Kalau di dalam hati kan nggak ada bahasa yang dikatakan, pakai bahasa Indonesia pun sah. Mau niat sholat, mau niat wudhu, mau niat semua sah. Yang pertama. Yang selanjutnya tsani ta'mimul badan bil ma'. Meratakan semua badan dengan air. Meratakan
semua permukaan badan dengan air. Badan yang dimaksud baik kulit kita katakan tadi, atau kuku ataupun rambut. Jadi juga yang perlu diperhatikan, umumnya kita mandi wajib. Jadi gini ya, ketika dalam keadaan junub itu kita makruh untuk tidur, makan, minum sebelum minimal wudu, minimal lagi membersihkan atau cebok, membersihkan kemaluannya, minimal cebok aja sebelum tidur untuk menghilangkan kemakruhan. Mana orang dalam keadaan junub itu artinya bu'ud dalam bahasa Arab, jauh. Artinya orang yang dalam keadaan junub itu malaikat rahmat gak ada yang dekat, menjauh semua menjauh malaikat rahmat, dijauhi. Karena mereka mencium bau yang begitu luar biasa, mereka pun gak sanggup keluar dari badan orang yang dalam keadaan junub sampai dia mandi. Santet itu kebanyakan dikirim di malam hari ya, karena manusia dalam keadaan lengah dan dari bawah di bawah alam sadarnya. Kayak Nabi setiap mau tidur baca Qul huwal falaq an-nas 3 kali, setiap perkalinya itu ditiupkan ke tangannya, diusap ke seluruh tubuhnya untuk menjaga sihir itu, diajarkan itu. Apalagi yang dalam keadaan junub paling rentan. Perempuan dalam keadaan haid dan nifas juga paling rentan terkena itu. Makanya bacaan ini ketika mau tidur termasuk Qul huwal falaq an-nas, perempuan itu tetap dianjurkan, disunahkan dapat pahala, malah nggak diharamkan. Membaca Al-Quran itu bukan yang wirid-wirid yang dianjurkan untuk menjaga dirinya, itu tetap tidak diharamkan, tetap dianjurkan perempuan, tetap dianjurkan. Nah ini ya, cuman alhamdulillah masih banyak juga habis berhubungan dia tidur semua, bangunnya tar subuh baru dia mandi. Nah, diperhatikan juga kotoran yang nempel di bagian matanya, tai mata kita sebut, kiri kanan terus dibersihkan, karena ini juga menghalangi bagian zahir dari badan untuk kena air. Jadi ketika kita mandi nggak gosok pun ke arah mata, air itu bakal masuk karena sifatnya lunak. Cuman kalau nggak ada kotoran di sini, kalau ada kotoran dia terhalang. Bisa gara-gara ini mandi wajibnya tidak sah. Juga seluruh permukaan rambut harus kena. Kayak paling sulit perempuan kalau mandi wajib itu dia harus keramas, harus kena semuanya. Karena kalau nggak sebagian ada yang nggak kena air, kayak di hari kiamat mereka akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dibasuh ketika dalam keadaan junub. Itu juga kena. Kemudian juga permukaan lipatan bagian lipatan tubuh itu lebih diperhatikan. Yang badannya gemuk, ada lipatan di badannya, daki itu semua itu harus hilang. Bagian pusarnya yang ada kotoran, bagian tiangnya, rambut juga ya, semua rambut ketiak, bulu kemaluan. Kemarin jelas makruh ya. Bulu ketiak, bulu kemaluan itu kalau nggak dicukur 10 hari itu minimal. Ada yang mengatakan tergantung waktu, pendeknya beda-beda. Kalau 40 hari nggak pernah dicukur, apalagi 40 tahun nggak pernah dicukur, jadi Samson Betawi. Hukumnya isyaddatul karahah, kemakruhannya begitu luar biasa. Kotor itu jor. Kecuali kalau ada alasan medis dan yang lainnya. Ya. Dan ketika mandi wajib itu juga harus bersihin semuanya itu, dibersihin. Begitu juga bagian kakinya kalau pecah, tapak kakinya. Kalau pecah juga itu bagian yang awalnya batin kan di dalam jadi zahir. Nah perhatikan kalau itu masuk kotoran harus disikat, harus dibersihkan kotoran. Yang dulu masih ada bekas luka, sekarang udah mengering dan terbuka, menganga.
Itu kan jadi doain, harus kena air juga ketika mandi. Harus kena air juga ketika mandi. Begitu juga untuk kalau ada orang dewasa dia nggak sunat misalnya, jadi masih ada polusi, kita harus dibersihkan keseluruhannya ketika mandi wajib, karena termasuk bagian doa. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak disunat nggak diterima Islam. Dalam mazhab itu tetap sah Islam. Cuma setiap istinja habis kencing harus dibuka itu sampai semua, harus dibersihin. Kalau nggak ada najis di situ nggak sah salat. Ini umumnya nggak ada. Cuman masalah memandikan mayit, kalau mayitnya belum sunat, seperti anak laki ya, anak kecil belum balik, belum disunat. Ketika mandi, di sini ada dua pendapat. Imam Romli mengatakan dia itu dimandikan, cuma nggak boleh disolatin karena mandinya nggak tuntas. Karena nggak boleh dibuka kemaluannya itu disuruh, nggak boleh. Mandiin mayat itu nggak seenaknya kita, karena kita mandiin orang bukan mandiin diri sendiri. Itu kalau kita lagi, kalian punya diri ketika hidup bebas ya ngapain aja ketika mandi. Kalau mandiin mayat nggak boleh. Untuk mandiin mayat wajibnya air itu dibasuh bukan di badannya, di kain yang tipis, ditutup kain semua. Bukan ketika mau mandi kainnya dibuka, enggak, di atas kain. Masukin badannya, tangannya ke bawah kain untuk nyabunin. Ntar ketika bilas, di atas kain airnya nih. Nggak boleh ngeliat sama sekali. Apalagi mau dibuka gitu nggak bisa. Walaupun itu mayat anak kecil. Solusinya menurut Imam bin Hajar dimandikan dia, sisanya yang nggak bisa dimandikan itu ditayamumkan aja, habis itu baru disolatin. Karena mayat yang mandi untuk mayat ini sama mandi untuk kita mau sholat. Kalau nggak mandi wajib nggak bisa sholat, kalau nggak dimandiin nggak bisa disolat, kalau nggak tuntas nggak bisa sholat, nggak bisa sholat untuk jenazahnya. Imam bin Hajar mengatakan nggak. Jadi kalau dengar ini anak kok sudah mandi ditayamumin, karena untuk itu ada di tempat yang belum diberikan, maka baru boleh dimandikan. Baik, selanjutnya sunnah-sunnah di dalam mandi. Adalah kita panjang, insyaallah minggu depan kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silakan. Ya. Ini perkara mandi tadi itu menarik.